Kadang kita bisa pusing berkali-kali dalam satu hari. Pusing, lalu minum obat, kok pusing lagi? Mungkin itu penyebabnya dari tekanan darah kita. Karena perubahan situasi, walaupun sepele, bisa menyebabkan perubahan tekanan darah. Nah, kenapa bisa semudah itu dalam satu hari tekanan darah naik turun? Karena segala situasi atau pekerjaan, aktivitas, bahkan ketika kita diam pun itu kaitannya dengan jantung. Jadi ketika jantung kita bereaksi terhadap segala situasi tersebut, maka bereaksi pula lah terhadap tensi kita. Jadi pada hakikatnya, kalau detak jantung kita normal, ukuran pembuluh darah kita normal, sekitar 2 cm, dia tebal, terus dindingnya bisa elastis untuk mendorong darah, lalu volume darahnya cukup, bernutrisi dan beroksigen yang cukup, kekuatan laju darahnya cukup, itu disebut tekanan darahnya normal. Tapi di luar situasi ini, itu disebut bermasalah. Jadi bisa saja jantungnya berdetaknya lebih cepat, bisa lebih lambat, bisa pembuluh darahnya mengecil, bisa membesar, bisa volume darahnya kurang. Nah, itu yang menyebabkan tekanan darah naik turun. Sebenarnya naik turunnya darah kita itu normal, tetapi kalau dia di atas ukuran tekanan darah yang seharusnya dan berlangsung secara konsisten, itu disebutnya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi kalau dia berada di bawah ukuran tekanan darah yang normal dan berlangsung konsisten, itu disebutnya hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyebab tensi naik dari usia, lalu adanya riwayat penyakit jantung, aktivitas yang berlebihan atau berat, beban pikiran yang belum bersolusi atau stres, faktor emosi, misalnya kita senang, sedih, kaget, marah, kecewa, dan lain-lain. Lalu mood swing atau perubahan mood yang terlalu cepat. Adanya penyempitan pembuluh darah karena obesitas, kolesterol dalam darah, penyumbatan pembuluh darah, darahnya mengental, cuaca dingin yang drastis, atau cuaca dingin yang berlangsung lama. Ketika cuaca panas, kita minum dingin. Pada saat suhu dingin, kita mandi air yang sangat dingin, atau kita mandi air yang sangat panas. Gula darah naik atau turun secara drastis. Merokok, alkohol, efek obat-obatan. Makan terlalu banyak yang berlemak atau mengandung pengawet, terburu-buru. Efek tensi naik, jantungnya berdebar. Lalu ada sakit di dada, ada sesak nafas, pusing yang sangat, semutan atau baal, pecah pembuluh darah, bisa sampai ke jantung atau stroke. Penyebab tensi turun, kurang gizi, anemia, kurang zat besi, menstruasi dan kehamilan, kecelakaan, perdarahan, belum makan, menunda makan, kafein terlalu banyak, obat hipertensi, suhu terlalu panas, bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah, dehidrasi karena kurang minum atau terlalu banyak keringat yang keluar. Efek tensi turun, bisa jantungnya berdetak lebih lambat atau jantungnya berdetak cepat tapi tekanannya berat. Ada mual, pusing, lalu muntah, kram, cepat lelah, tidak bisa berdiri lama, tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa terkena sinar matahari terlalu lama, tidak bisa fokus. Solusi untuk menstabilkan tensi adalah kita benahi dulu akar masalahnya. Yang pertama adalah sarapan. Mungkin sebagian orang tidak terbiasa untuk sarapan. Tetapi ketika usia kita menginjak 40 tahun ke atas, sarapan itu sepertinya sudah harus. Karena sarapan menjadi penolong bagi kita untuk beraktivitas dengan baik pada hari itu. Begitu pula dengan cemilan, itu membantu kita menopang stabilitas kita. Lalu makan harus lebih tepat waktu. Porsinya sedikit-sedikit aja. Tapi kita sanggah stabilitas itu sekian jam sekali. Lebih memilih makanan atau minuman yang menyehatkan buat jantung kita dan cukup nutrisi untuk memperbaiki atau meningkatkan kerja jantung kita, juga untuk memperbaiki kekurangan gizi kita. Kita bisa makan beberapa makanan seperti yang berikut ini. Lalu kita obati anemianya, salah satunya dengan minum Sangobion atau sayuran yang mengandung zat besi. Biar nggak dehidrasi, kita harus cukup minum, biar volume darah juga meningkat.
Karena melihat penyebab tensi naik turun adalah faktor dari perubahan situasi, bahkan hal yang sepele sekalipun, maka di sini yang harus dibenahi oleh kita adalah ketenangan. Kita itu harus punya rasa tenang, mengelola stres. Jadi ketika kita tidur, tensi kita itu merendah. Ketika kita bangun, tensi kita menaik. Semakin siang, semakin banyak kejadian, semakin banyak situasi, semakin banyak pekerjaan, maka tensi akan semakin naik. Ini kalau tidak bisa dikelola, maka kita bisa kena hipertensi. Caranya gimana? Ini bisa dicoba setiap pagi ketika bangun tidur. Ketika kita mau memulai beraktivitas, kita sudah punya niatan, disetting pikirannya bahwa apapun yang terjadi pada hari ini, kita harus bisa menghadapinya dengan tenang, menyenangkan atau menyebalkan, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, berhasil atau tidak berhasil, memuaskan atau mengecewakan, itu tidak akan merubah mood kita. Ini ketenangan ini juga bisa kita latih dengan yoga, dengan latihan pernafasan, dengan meditasi, dengan beribadah, zikir, doa. Lalu supaya tidak ada lemak berlebih di dalam darah kita, di dalam tubuh kita, tidak ada penimbunan, sehingga tidak menyebabkan adanya kolesterol di dalam darah yang bisa menyebabkan penyumbatan jantung, maka kita harus bisa mempertahankan berat badan ideal dengan cara kita olahraga karbo, angkat beban ringan, senam jantung sehat, atau tai chi, senam ritmik, jalan kaki, naik sepeda. Tidur terlentang, lepas ikatan rambut kita pakai baju yang longgar, sehingga pada saat kita tidur tidak ada bagian tubuh kita yang tertindih. Ketika kita mengalami masalah dengan tekanan darah, itu biasanya kalau kita tidur ke kiri itu gak nyaman karena terasa jantungnya tertekan. Akan lebih baik kita tidur terlentang. Lalu kita lakukan pergerakan dengan ritme. Jadi kalau kita baru bangun dari tidur, dengar alarm, jangan langsung loncat jalan, tapi harus bangun dulu, duduk dulu. Kalau dalam ibadah itu tumaninah, nggak terburu-buru, nggak rush gitu, jadi harus smooth. Nah, itu melakukan pergerakan dengan ritme, itu juga bisa membantu kita mengontrol tekanan darah. Kepo Channel.